Daya kritis itu yang Memo lihat dari kamu. Apa coba? Ya, saya menemukan apa dari kamu. Dan ternyata alhamdulillah ada. Meskipun tidak semuanya, sekitar hanya 20-30% ini bisa beri saya jawaban yang membuat saya happy. Ya, tapi itu sudah cukup daripada sama sekali tidak ada. Ya. Nah, ini kau tingkatkan ini ya. Jadi kita belajar ini membaca interpretatif reading bukan hanya ini acuan. Ini acuan buat kamu nanti mencintai membaca sehingga nanti bikin proposal, bikin tugas-tugas, kamu punya semangat. Kamu nggak bilang, banyaknya mau dibaca. Aduh, banyak sekali mau dibaca ini, bla bla bla. Oh no, don't say that. Kamu justru bilang, wow, ya, it's amazing for me. Ini hal yang ajaib nanti buat saya ini. Kalau saya bisa baca semua ini, kemudian menganalisisnya, and I can conclude that itu dia ya. Bukan hanya sekedar tumpul tugas. Jadi saya ingin kamu berimajinasi lah, berimprovisasi dengan penemuan-penemuanmu membaca. Itu yang saya mau, sisi lain dari kamu. Apalagi kamu generasi milenial loh, apalagi banyak di internet semua bisa kau baca. Ya, give to me, berikan pada Mem. Apa itu? How to analyze, how to understand the all. Itu yang memang. Dan alhamdulillah ada Rahmat, Nas, ini laki-laki semua ini yang bisa berikan saya interpretasi. Ada Jumrah tadi lumayan, ya Jumrah, jawabannya juga. Jadi apa ya? Saya pikir kesampaian apa yang saya harapkan dari kamu, mewakili berapa mahasiswa, itu bagi saya sudah lumayan, ya. Oke, jadi insya Allah ya, apa yang saya berikan sama kamu dan kamu mampu. Kenapa saya beri Anda kesempatan untuk menganalisis semuanya dan Anda ngomong ke saya, Anda sampaikan ke saya in English. Ini adalah latihan buat kamu untuk mengeluarkan ide-idemu, ya. Latihan buat kamu untuk mempertanggungjawabkan tugasmu. Ini adalah modal buat kamu nanti untuk tugas-tugas selanjutnya. Ya, dan percayalah dengan dasar seperti ini kamu akan nanti berkembang pada mata kuliah lain. Apalagi kamu baru semester 3 loh, udah bisa seperti ini. Gimana semester 4, gimana semester 5? Ya, itu keyakinan saya loh. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kelas A yang saya ajar sekarang ada wakil-wakil mahasiswa yang bisa memberikan saya solusi atau memberikan saya harapan. Insya Allah seperti ini mereka ke depan. Itu sebenarnya yang saya inginkan dari Anda ya. Jadi jangan tugas saya itu dijadikan momok, jangan tugas saya itu dijadikan sebuah beban. Oh no, tidak asal saya kasih tugas ya. Semua tugas itu saya sudah pikirkan. Ini nanti anak-anak bisa begini, anak-anak ini. Ya, harapan saya. Oke, ya. We move to jadi saya ingin mengulang kembali tugas ini karena ini baru beberapa orang loh yang lumayan bagus jawabannya. Minggu depan cari artikel ya, cari lagi artikel. Jadi kita ini terus membaca artikel about reading ya. Jadi tentang reading lah supaya banyak ilmu tentang reading. Bagaimana reading itu bisa menghipnotis kamu. Ya, itu temanya lah. Cari reading, membaca itu bisa menghipnotis orang untuk terus mau membaca. Kira-kira temanya apa yang kau cari itu. Nah, nanti kau jelaskan ke saya bagaimana kamu bisa paham kembali itu. Cari tentang how to understand reading, bagaimana memahami sebuah bacaan. Carilah artikelnya itu. Jadi nanti kau jelaskan ke saya apakah teori itu kau pakai. Jadi saya makin tingkatkan lagi nih ya tugasnya. Jadi kita pertemuan ke-14, ini kan ke-13 minggu depan. Jadi 2 kali lagi tugas seperti itu baru kita final. Jadi saya latih kamu terus bisa mampu mempertanggungjawabkan tugasmu dengan membaca. Saya kasih 2 artikel aja ini. Jadi minggu depannya lagi 2 artikel. Apakah kemampuan kamu memberikan saya jawaban-jawaban yang sesuai dengan yang kau lakukan itu,
dan berdasarkan bacaan-bacaanmu, nah, itu tingkatkan. Karena ini baru berapa orang nih yang bisa saya ambil nilainya bagus. Yang nilainya bagus ini baru 1, 2, 3, 4, baru ada 4 orang bagus nilainya. Ya. Jadi yang bagus nilainya itu yang lumayan Jumrah, Mufli, Rahmatullah, Nas, baru itu. Apa itu yang saja mau saya kasih nilai bagus? Enggak mungkin lah, ya. Jadi paham tugas minggu depan? Jadi pertemuan 14, 15 is the same task, but you improve, ya, you improve the understanding of how to analyze, how to interpretive reading by using some artikel yang lain. Tapi itu yang artikel yang lain enggak usah kau kumpul. Ya, cukup yang saya tadi kasih temanya bahwa bagaimana sih membaca itu bisa menghipnotis pembacanya itu, ya, sehingga kita bisa mau membaca. Carilah tema-temanya yang judulnya yang menurut kamu itu kamu mudah paham. Jangan cari tema yang kau tidak bisa paham. Jadi bagaimana sebenarnya membaca itu menjadi sebuah girah buat kita, passion, ya. Nah, coba kira-kira cari. Nanti kalau kau sudah baca itu, baru nanti kau temukan bahwa memang membaca itu luar biasa menariknya. Bukan hal yang sekedar dilewati. Bisa paham maksudnya, Mem? You understand? Paham, Mem. I mean? Boleh bertanya, Mem? Ya, silakan. Yes. Artikelnya should be in English, Mem, or in bahasa in English lah. Oh, oke, Mem. In English. Yes, Mem. In English. Dimengerti, Mem. Yes, Mem. In English lah. Tapi in English temanya itu menyangkut reading. Tapi bagaimana sih tuh kamu cari tema tentang membaca itu? Ya, manfaat membaca itu seperti apa sehingga bisa kita terus mau membaca gitu loh. Kira-kira bisa temukan judul seperti itu? Saya kira ada. Carilah 2. Kemudian bagaimana nanti kamu memahaminya? Nah, carilah, mungkin bisa baca teori critical reading, boleh. Apalagi ya, analyze to read, banyak lah. Nah, itu enggak usah dikumpul, ya. Cuma tambahan ilmu buat kamu. Jadi kamu nanti membahasakan ke saya, tugas kamu itu tidak sekedar, tapi betul-betul yang kau lakukan, ya. Apa yang kau lakukan? Kira-kira yang tepat kau lakukan di awal membaca apa? Oh, you see the title. Ada enggak langkah-langkah membaca itu? Ya carilah semua teorinya itu, ya. Itu enggak usah kau kumpul, cari. Kemarin udah saya jelaskan banyak. Tapi sekarang kita menjelang final, praktekkan semuanya ke Mem. Oke? Bisa? Ini kan kita mau final, jadi memang makin berat, tidak makin mudah, ya. Yang kau mau lewati final, gampang Ji. Kita ngomong-ngomong saja depannya memasnya selesai. Oh no. Ya, enggak. Ya, ini baru 4 loh yang lumayan bagus. Bukan juga A ini. Maksudnya bukan C juga. Ya, saya kasih standar dulu di situ. Saya mau lihat minggu depannya lagi. Itu nanti nilai yang saya rekap jadi bahan final, nilai final. Mungkin juga saya kasih nanti final, tinggal kamu menulis semua yang pernah kamu tahu, ya, gitu. Jadi tidak susah, biar tidak belajar, gitu, ya. Jadi saya memang begitu. Kalau final itu kau tidak perlu belajar, udah masuk semua di sini. Tinggal you write down in your sheet paper. Jadi saya tidak perlu itu. Jadi mahasiswa saya itu jarang nyontek karena begitu, ya, sudah terrekam semua. Tinggal dia keluarkan nanti di final. Jadi tidak perlu kau belajar setengah mati kalau memang ini prosesnya ini kan alot. Kita tiap minggu ketemu presentasi. Nggak gampang loh. Kalau mahasiswa yang tidak mau belajar, mana dia mau masuk? Capek, malas, banyak tugas. Iya. Tapi kalau kamu lewati saya, mata kuliah lain tuh gampang. Ya. Itu kata mahasiswa saya. Ya oke. Thank you ya for your participation. Carilah jaringan yang bagus. Jangan seperti Rosnani ini. Kurang lebih 30 kali saya admit ini, dia keluar masuk. Capek saya. Ya, dan jangan salahkan Mem. Saya ini mau kasih kau yang terbaik, bukan yang tidak baik, yang terbaik. I want to give the best in yourself. Ya. Rugi saya kalau yang tidak baik saya kasih kamu, rugi.
Ini saya pertanggungjawabkan kamu ini di hadapan Allah loh, bukan di hadapan prodi. Kecil itu prodi bisa ditipu, tapi Allah nggak bisa ditipu. Catat itu. Ya. Oke, jadi selamat ya. Mudah-mudahan minggu depan kamu yang lain ini yang masih nilainya belum maksimal, tampilkan dirimu ya, banyak membaca. Dan apa sebenarnya, jadi satu pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan dalam memahami teks itu? Itu Ji. Pertama ini, kedua ini, jelaskan. Jangan pilih kanak-kanai. Ya. Jujur. Nah, kalau tadi Nas sudah jelaskan, Rahmat, tapi belum sempurna kelengkapannya, lengkapi nanti Nas, lengkapi nanti Rahmat. Mufli, lengkapi semua. Ya, makin terstruktur caramu menjelaskan ke mem supaya bisa saya kasih A++, ya. Gitu. Yang lain harus belajar ya. Jadi jangan asal kumpul tugas selesai, oh no, saya lihat sekarang kamu. Dan insya Allah apa yang saya berikan sama kamu ini akan punya efek ke depan untuk kamu mencintai membaca ya. Bukan hanya sekedar terpaksa membaca karena ada tugas, tidak. You love. Kalau kita mencintai itu kita kejar itu sesuatu. Ya, you love someone, you kejar itu seseorang sampai kemanapun. Begitulah juga analoginya kalau kita membaca. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? No? Jadi topiknya kamu cari ya. Coba ulang. Rahmat, coba ulang. What I give to you about task next week. Coba ulang Rahmat. I need to find an article. Direkomendasikan artikel yang Suaranya Rahmat, kasih besar sedikit. Bagaimana membaca bisa memotivasi untuk membaca rekomendasi artikel. Jadi itu apa itu? Jadi artikelnya apa? Artikelnya tentang bagaimana membaca bisa menghipnotis untuk membaca. Ya, itu tapi bukan bahasa Indonesia ya. Yes, ma'am. Bahasa Inggris. Cuma saya jelaskan ke bahasa Indonesia supaya kau bisa memikirkan nanti bahwa apa ya judulnya. Carilah. In English. Dua tugas aja kau bedah itu. Yang kedua apa, Rahmat? And kita improve the how to define interpretation like. Ya. Jadi kau improve lagi bagaimana menganalisis teks-teks bacaan itu sehingga kau paham apa yang kau lakukan itu, kamu tingkatkan itu. Ya, jangan seperti tadi. Kamu sekedar bacakan saya. Jadi yang apa yang kau lakukan itu yang kau katakan pada mem. Tapi ada teorinya. Nah, teori membaca, menganalisis itulah nanti kau praktekkan apa betul. Kalau betul, itu pakai itu. Jelaskan ke saya. Terus apa lagi, Rahmat? Itu ma'am, we need to improve the way. Apa? Besar suaranya sedikit. We need to improve the way explain to ma'am. Meningkatkan lagi cara menjelaskan kita, ma'am. Ya. Tadi kan tadi itu ada beberapa poin yang saya tangkap dari beberapa mahasiswa. Seperti summarize, make question, critical reading, outline, skimming, scanning. Itu bagian dari cara menganalisis sebuah bacaan. Nah, tapi bagaimana nanti ke depan, minggu depan, kau runtutkan itu. Runtutkan artinya urut itu. Jangan sekedar sebutkan poinnya. Tapi kalau bisa kau urut, kau pertajam lagi urutannya, itu yang akan menambah nilaimu. Ya. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Yes, oke. Yang perempuan ini semua sudah paham? Paham, ma'am. Ya. Oke. Kalau sudah paham, nanti artikelnya dikirim Jumra ya. Seperti waktu sebelumnya. Kemudian analisisnya juga seperti itu. Jadi ada artikel, jadi itu artikel muko analisisnya seperti apa, kau jelaskan di tugasmu itu. Oke? Oke, ma'am. Halo. Yes, ma'am. Ya. Yes, ma'am. Jadi analisis secara written tertulis dan analisis secara oral
Nah, jadi nanti apa yang kau jelaskan harus sesuai dengan yang kamu tulis, ya. Oke. Ini sebenarnya tidak susah ya, ini cuma latihan kita ini. Kalau saya tidak suruh kau seperti ini, bagaimana bisa menginterpretasi sebuah bacaan? Nah, dengan cara seperti ini, kamu bisa menginterpretasi bahwa oh tujuan penulis ini menulis judul ini adalah untuk ini. Itu kamu tambahkan ya di poin kedua. Jadi tujuan, jadi menurut interpretasi kamu, tambahkan itu ya, itu nanti yang tinggi poinnya. Jadi menurut, jadi nanti kalau kau jelaskan ke saya minggu depan, kau sebutkan judul artikelnya kan cuma 2. Kemudian judul artikelnya, kemudian yang kedua, bagaimana kamu menganalisisnya, how to analyze, dan yang ketiga, adalah bagaimana kamu bisa menginterpretasi bacaan itu, teks itu. Jadi apa kira-kira interpretasimu tentang bacaan itu? Nah, itu jadi ada 3. Coba ulang Jumrah. Halo Jumrah. Yes, ma'am. Ya, coba diulang. Jadi yang pertama tulis judul artikelnya. Terus yang kedua bagaimana menganalisis artikel tersebut. Terus yang Terus yang ke Edgar. Limit.